Oke, selamat datang di sesi mentoring investasi kita. Anggap saya mentor Anda hari ini dan kita akan sama-sama membedah tuntas saham PT Arsi Buana Travelindo yang kodenya HAJJ. Tujuan kita di sini adalah untuk benar-benar mengerti apa sih yang ada di balik perusahaan ini di luar semua kebisingan pasar. Nah, dari awal saya mau clear dulu ya. Saya di sini bukan untuk ngasih contekan beli atau jual. Misi saya adalah membekali Anda dengan kerangka berpikir yang benar. Jadi, di akhir sesi nanti, Anda sendiri yang bisa dengan percaya diri menjawab pertanyaan ini. Dengan semua plus-minusnya, apakah saham HJIJ ini cocok untuk portofolio Anda? Keputusan ada di tangan Anda. Oke, biar terstruktur, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kupas tuntas bisnisnya itu sebenarnya apa. Kedua, kita lihat angkanya, apa kata laporan keuangan. Ketiga, kita selidiki kenapa harga sahamnya bisa naik turun gila-gilaan. Keempat, kita timbang antara peluang dan risikonya. Dan terakhir, kita satukan semua itu dalam sebuah kerangka keputusan. Siap? Yuk, kita mulai. Bagian pertama, dan ini yang paling fundamental. Apa sih sebenarnya bisnis yang dijalankan HJJJ? Kalau cuma lihat dari luar, kelihatannya ya agen travel biasa. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ceritanya ternyata jauh lebih dari itu. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya mereka seperti agen travel pada umumnya, jualan langsung ke jamaah. Lalu, disinilah mereka melakukan pivot yang cerdas banget. Mereka berubah jadi pemain B2B, business to business. Artinya, mereka nggak lagi jualan ke perorangan, tapi justru menyediakan infrastruktur kayak hotel, transportasi untuk agen-agen travel lainnya. Dan puncaknya, mereka bikin perusahaan sendiri di Arab Saudi. Ini yang mengubah mereka dari sekedar perantara jadi pemain utama. Jadi, ini dia kuncinya. Jangan lagi lihat HJJ sebagai biro travel biasa. Coba bayangkan mereka ini kayak yang bangun rel kereta apinya. Sementara agen-agen travel lain itu adalah gerbong-gerbong kereta yang lewat di atas rel yang mereka sediakan. Ini model bisnis yang jauh lebih kuat, lebih scalable, dan susah banget ditiru kompetitor. Oke, model bisnisnya kedengeran keren. Tapi, apakah ini cuma cerita bagus di atas kertas atau beneran menghasilkan duit? Nah, laporan keuangan akan menjawabnya. Dan disinilah ceritanya mulai jadi, sedikit rumit. Wow, coba lihat ini. Pertumbuhan pendapatannya gila-gilaan, meroket lebih dari 71%. Dari sekitar 500 miliar, jadi lebih dari 860 miliar rupiah. Ini bukan angka main-main, ini sinyal kuat banget kalau layanan mereka memang laku keras di pasar. Tapi disinilah teka-tekinya muncul. Meskipun pendapatannya terus naik sepanjang 2025, coba deh lihat laba bersihnya. Sampai kuartal 3 mereka untung 35,5 miliar. Keren kan? Pas tutup buku akhir tahun, kok labanya anjlok jadi cuma 6 miliar? Ini artinya di kuartal terakhir mereka rugi besar. Loh kok bisa? Nah, misteri di laporan keuangan ini langsung nyambung ke harga sahamnya yang, ya ampun. Beneran kayak roller coaster. Pergerakannya liar banget, dan ini yang bikin banyak investor retail pusing 7 keliling. Lihat aja nih pergerakannya. Dari puncaknya di 575, pernah anjlok sampai ke 72. Bayangin aja, cuma dalam beberapa hari di bulan Mei 2025, harganya ambles. Jelas investor banyak yang panik kan? Pertanyaannya, apa biang keroknya? Salah satu penyebab utamanya itu adalah konversi waran. Biar gampang, bayangin gini aja. Tiba-tiba ada banyak banget saham baru yang dilempar ke pasar dengan harga diskon. Pasar jadi kebanjiran saham. Sesuai hukum ekonomi sederhana, kalau barangnya banyak banget tapi peminatnya segitu-gitu aja, ya harganya pasti turun kan? Ini murni soal penawaran dan permintaan. Tapi eits, tunggu dulu. Ada sudut pandang lain yang menarik banget. Menurut pengamat pasar modal Hasan Zain Mahmud, tekanan jual ini justru bisa jadi hal yang bagus. Ini seperti proses bersih-bersih. Logikanya, begitu banjir sahamnya surut, tekanan jual akan hilang, dan fundamental bisnisnya yang kuat itulah yang akan kembali mengambil alih dan mendorong harganya naik. Ini pandangan yang optimis. Oke, jadi sebagai investor yang cerdas, tugas kita sekarang adalah menimbang. Kita letakkan resikonya di satu sisi dan peluangnya di sisi lain. Harus adil ya. Mari kita bedah satu-satu. Risiko pertama, dan ini gede banget, nilai tukar rupiah. Gini, biaya operasional haji itu kan di Arab. Jadi bayarnya pakai rial. Tapi pendapatannya dari jamaah Indonesia, pakai rupiah. Kebayangkan apa yang terjadi kalau rupiah melemah? Biayanya langsung bengkak, profitnya kegerus, dan ini adalah risiko yang ada di luar kendali perusahaan sama sekali.
Nah, sekarang kita lihat sisi cerahnya. Para analis melihat ada potensi harganya bisa balik lagi ke level 300. Tapi ada satu syarat besar, ada jikanya, yaitu jika HAG bisa membuktikan kalau pendapatan raksasanya itu bisa diubah jadi laba bersih yang sehat dan stabil. Kalau mereka bisa pecahkan masalah profitabilitas ini, ruang naiknya besar sekali. Terus soal valuasi, harganya mahal atau murah? Kita lihat PE ratio-nya. Punya HJJ itu 58 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 11 kali. Artinya apa? Simpelnya, pasar sedang bertaruh besar pada masa depan HJJ. Anda bukan membeli kondisi sekarang, tapi Anda membayar untuk sebuah ekspektasi pertumbuhan yang sangat tinggi di masa depan. Dan inilah, mungkin ini adalah alasan utama kenapa pasar berani bayar mahal. Anak usaha mereka di Arab Saudi, si ABT LLC ini adalah game changer. Mereka bukan lagi perantara, tapi pemain utama. Mereka bisa kontrol aset langsung, potong middleman, dapat margin lebih tebal, dan amankan kontrak jangka panjang. Ini benteng pertahanan mereka yang susah banget ditembus kompetitor. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, kita rangkai jadi satu kerangka, biar Anda bisa mengambil keputusan. Ingat ya, peran saya di sini sebagai mentor, untuk memandu cara berpikir Anda, bukan ngasih jawaban pasti. Jadi, kalau kita rangkum, inilah pertarungannya. Di kubu banteng atau yang optimis, pendapatan tumbuh kencang, model bisnis B2B-nya kokoh, plus punya benteng di Arab Saudi. Di kubu beruang atau yang pesimis, labanya naik turun nggak jelas, ada tekanan jual dari waran, resiko kurs, dan valuasinya yang udah premium. Kelihatan kan? Dua narasi yang sangat kuat dan sangat berlawanan. Pada akhirnya, bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi HAG perusahaan yang bagus, tapi lebih ke apakah Anda investor yang cocok untuk saham seperti HAG? Apakah Anda tipe investor yang sabar, yang bisa melihat potensi jangka panjang di tengah gejolak jangka pendek, atau Anda lebih nyaman dengan perusahaan yang profitnya sudah stabil dan pasti? Nah, coba direnungkan. Jawaban ada di dalam diri Anda sendiri.